Hai adik-adik, apa kabarmu hari ini? Kak Evan doakan semoga baik-baik saja dan dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Kak Evan, ada di channel Bimbel Lucky. Bimbel Lucky, we commit to support your success. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Dan jangan lupa ya, selalu jaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, yaitu dengan cuci tangan dan ketika keluar rumah memakai masker. Kak Evan hari ini akan membahas rangkuman materi PPKN tema 7, subtema 1, yaitu tentang kepemimpinan. Siapa hayo yang sudah menjadi pemimpin? Pemimpin juga banyak di sekitar kita loh. Contohnya adalah ketua kelas. Kira-kira pemimpin itu apa? Dan siapa saja yang menjadi pemimpin? Yuk langsung saja belajar, kita mulai. Adik-adik, seperti yang Kak Evan katakan sebelumnya, untuk materi PPKN, tema 7, subtema 1, pertama kali kita akan belajar pemimpin. Apa itu pemimpin? Pemimpin adalah seseorang yang memimpin orang lain, serta yang memimpin perusahaan, instansi, maupun organisasi demi mencapai tujuan bersama. Jadi, dalam setiap instansi, perusahaan, organisasi, maupun sekolah, pasti ada yang memimpin. Nah, kira-kira siapa saja sih pemimpin itu? Silakan dicatat terlebih dahulu sebelum kita ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah pemimpin di sekitar kita. Nah, siapa nih yang jadi pemimpin? Pertama, untuk seseorang yang menjadi pemimpin dalam sekitar kita adalah ayah. Nah, ayah merupakan seorang pemimpin dalam sebuah keluarga. Jadi adik-adik harus menghormati ayah karena ayah berperan sebagai seorang pemimpin di dalam keluarga. Kemudian ada ketua kelas. Nah, ini seorang pemimpin yang dekat dengan adik-adik ketika di dalam kelas, yaitu ketua kelas. Lalu ada juga kepala sekolah yang memimpin sekolah. Kemudian pemimpin berikutnya adalah ketua RT. Ketua RT ini memimpin dalam lingkungan masyarakat. RT sendiri merupakan kepanjangan rukun tetangga. Di atasnya RT ada seorang pemimpin yaitu RW atau rukun warga. RW ini juga memimpin dalam lingkungan masyarakat. Di atas RW ada seorang pemimpin yaitu kepala desa. Kepala desa ini memimpin sebuah desa. Lalu berikutnya, pemimpin di atasnya kepala desa ada lurah. Lurah ini memimpin sebuah kelurahan. Di atasnya lurah ada yang namanya camat. Camat adalah seorang pemimpin sebuah kecamatan. Di atasnya camat ada bupati. Bupati itu memimpin sebuah kabupaten. Di atasnya bupati ada seorang wali kota. Nah, wali kota ini adalah pemimpin sebuah kota madya. Kemudian ada juga di atasnya wali kota
yaitu seorang gubernur. Gubernur memimpin sebuah provinsi, dan di atasnya gubernur ini orang nomor 1 di Indonesia, yaitu yang memimpin negara Indonesia adalah presiden. Nah, adik-adik, itu tadi para pemimpin yang ada di sekitar kita. Berikutnya yang akan kita pelajari yaitu nilai-nilai kepemimpinan. Nah, ini buat kamu yang sudah menjadi pemimpin atau ketua kelas harus memiliki sifat-sifat yang akan Kak Evan jelaskan. Apa itu nilai-nilai kepemimpinan? Nilai-nilai kepemimpinan adalah sejumlah sifat-sifat utama yang harus dimiliki seorang pemimpin agar kepemimpinannya dapat efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jadi, seorang pemimpin harus punya sifat-sifat yang akan Kak Evan sebutkan. Yang pertama adalah bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, memiliki intelijensi yang tinggi dan berpengetahuan luas. Maksud dari intelijensi yang tinggi adalah memiliki kepintaran atau cerdas. Jadi, seorang pemimpin harus cerdas. Yang ketiga adalah memiliki fisik yang kuat dan percaya diri. Yang keempat, adil dan bijaksana, serta tegas dan berinisiatif. Terakhir, nomor 5, sifat yang harus ada dalam seorang pemimpin yaitu memiliki kestabilan emosi, sehat jasmani, dan rohani. Maksudnya adalah untuk kestabilan emosi ini tidak boleh cepat marah, ya. Jadi harus sabar dalam menghadapi orang-orang atau anggota yang dipimpin. Silahkan untuk ditulis terlebih dahulu materinya dan kita akan lanjut ke materi berikutnya. Selanjutnya adalah Kak Evan akan membahas soal-soal yang ada di buku tema 7 materi PPKN subtema 1. Silakan adik-adik untuk dibuka buku temanya halaman 24 dan 25. Dan pembahasan ini sekaligus menjadi kunci jawaban halaman 24 sampai 25. Di sini sudah ada 4 soal yang akan Kak Evan bahas. Dan soal pertama, nilai-nilai kepemimpinan apakah yang dimiliki Pak Abdi? Nah, silakan ini adik-adik bisa membaca terlebih dahulu untuk teks Pak Abdi. Jawaban nomor 1, nilai-nilai kepemimpinan yang dimiliki oleh Pak Abdi adalah dalam memimpin, Pak Abdi menerapkan nilai-nilai ketuhanan, yaitu contohnya takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian untuk soal yang kedua, manfaat apa yang diperoleh penduduk dari program atau kegiatan Pak Abdi? Jawabannya adalah hidup rukun, aman, damai, dan tentram. Kemudian untuk soal yang ketiga, apakah Pak Abdi sudah mengajak penduduknya untuk mengamalkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan? Jelaskan. Jawabannya adalah sudah. Pak Abdi sudah mengajak warganya agar menjaga perilaku sesuai tuntutan agama yang dipercayai masing-masing oleh penduduknya. Yang keempat, apa yang dapat kamu teladani dari Pak Abdi? Yang dapat saya teladani dari sikap Pak Abdi adalah bijaksana
dan taat beragama. Nah, silakan untuk ditulis di buku masing-masing dan dipelajari. Lanjut lagi, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama. Ayo, siapa yang tahu bunyi sila pertama? Ya, bunyi sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dan sila pertama berlambangkan bintang. Untuk nilai-nilainya, Kak Evan sudah menyiapkannya di layar. Yang pertama, percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Adik-adik harus percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa menurut kepercayaan masing-masing. Nomor 2, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Walaupun kita berbeda-beda agamanya, tetap harus bekerja sama. Nomor 3, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang keempat, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. Jadi, untuk urusan agama merupakan masalah pribadi yang tidak boleh dicampuri oleh orang lain. Kemudian nomor 5, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Adik-adik, ketika kita mempunyai teman yang berbeda agama dan akan melaksanakan ibadahnya sesuai ajaran agamanya, maka kita harus bertoleransi dan menghormati. Nomor 6 yang terakhir, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Jadi, kita tidak boleh memaksakan agama kepada seseorang. Misalkan nih, agamanya Muslim, terus memaksa orang lain untuk beragama yang sama, itu dilarang. Tidak boleh. Silahkan adik-adik untuk dicatat terlebih dahulu pada buku masing-masing. Sila pertama sudah, dan selanjutnya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua. Ayo, bunyi sila kedua bagaimana? Siapa yang bisa? Ya, untuk bunyi sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab dan mempunyai lambang rantai emas. Untuk nilai-nilainya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengaku dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, serta kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit. Jadi, kita sesama manusia harus saling menghormati dan tidak boleh mengejek satu sama lain. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepo seliro. Tepo seliro ini maksudnya adalah toleransi. Yang kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Ingat ya, tidak boleh bullying atau mengejek orang lain. Nomor 6, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nomor 7,
gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Contohnya adalah membantu korban bencana alam. Nomor 8, berani membela kebenaran dan keadilan. Contohnya, ketika adik-adik melihat teman yang sedang dibully atau sedang berantem, adik-adik harus berani untuk membela dan menegurnya agar tidak bertengkar. Yang terakhir nomor 9, mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu penerapan nilai-nilai kemanusiaan dalam lingkungan keluarga. Nah, adik-adik, silahkan dibuka buku temanya masing-masing pada halaman 36. Di dalam buku terdapat soal yaitu penerapan nilai-nilai kemanusiaan di dalam lingkungan keluarga. Dan pembahasan ini sekaligus menjadi kunci jawaban halaman 36. Yang pertama, penerapan nilai-nilai kemanusiaan di lingkungan keluarga adalah menghormati orang tua, kakak, dan seluruh anggota keluarga. Nomor 2, yaitu dengan tidak bertengkar sesama anggota keluarga. Nomor 3, selalu mendengarkan nasihat orang tua atau kakak kita. Yang keempat, tidak mencampuri urusan anggota keluarga lain, misalnya urusan kakak maupun urusan adik kita. Yang kelima, membantu anggota keluarga yang memerlukan bantuan kita. Silahkan adik-adik untuk dicatat terlebih dahulu di buku masing-masing. Setelah ini, ada pembahasan lainnya seperti apa? Ayo kita simak bersama. Pembahasan terakhir dalam rangkuman materi PPKN tema 7, subtema 1 adalah pembahasan halaman 47 pada buku tema masing-masing. Silahkan adik-adik untuk dibuka buku temanya pada halaman 47. Dan pembahasan ini sekaligus menjadi kunci jawaban halaman 47. Yang pertama adalah apa yang dapat kamu teladani dari petugas pemadam kebakaran. Hal yang dapat saya teladani adalah berani, selalu bekerja sama, rela berkorban, tulus dalam bertugas, pantang menyerah, dan peduli dengan sesama. Kemudian yang kedua, nilai ketuhanan apakah yang diterapkan oleh petugas pemadam kebakaran? Jawabannya, berdoa sebelum bertugas, selalu berdoa selama bertugas, dan selalu bersyukur setelah melaksanakan tugas. Soal yang ketiga, nilai kemanusiaan apakah yang diterapkan oleh petugas pemadam kebakaran? Jawabannya adalah rela berkorban untuk orang lain, peduli dengan sesama, selalu berusaha menolong orang lain yang terkena musibah kebakaran. Soal yang terakhir, apa yang dapat kamu lakukan dalam upaya ikut membantu lingkunganmu menerapkan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan? Hal yang bisa saya terapkan adalah yang pertama, rajin beribadah. Yang kedua, selalu berdoa dalam segala aktivitas. Yang ketiga, selalu bersyukur. Yang keempat, menghormati dan menghargai baik dengan yang seagama maupun
dengan yang berbeda agama. Kemudian, rela berkorban, menengok tetangga yang sakit atau terkena musibah. Yang terakhir adalah suka menolong tanpa pamrih. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu untuk perjumpaan kita hari ini. Dan silakan dicatat di buku masing-masing untuk rangkuman materi PPKN tema 7 subtema 1. Semangat belajar dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.